Jadi ini mengenai intronya, mengenai human DNA. Nanti teman-teman juga akan tahu lebih detail. Intronya ini sebenarnya mengatakan bahwa secara fakta semesta sendiri ini memang sudah meluaskan secara pola. Kalau teman-teman pernah dengar geometri, frekuensi, vibrasi, ini memang udah polanya semakin cepat, lebih cepat. Jadi dalam arti kadangkala kita di saat ini tuh sering merasa waktu kok cepat banget ya, kayak gitu. Tiba-tiba umur udah nambah berapa gitu, padahal kemarin masih 17 tahun ya kan. Nah, sebenarnya ini adalah pertanda dari semesta untuk kita juga berada di jalur ataupun langkah yang sama. Karena kalau nggak ketinggalan segala keajaiban-keajaiban yang mungkin terjadi di sekitar kita tanpa kita sadarin. Oke, selanjutnya Kak Chandra, silakan. Siapa tim Urbanung ada yang mau? Kak Lia Kusuma. Kak Lia Kusuma, boleh silakan. Selamat malam Kak Lia. Say hi ke Seekers dan bisa membantunya untuk membacakan. Kita bisa tektok. Halo, selamat malam semua. Malamnya. Malam. Silakan Kak. Timur Barmo sama Seekers. Mulainya. Silakan. Definisi DNA. DNA merupakan susunan kode genetik berupa materi yang membentuk sifat dan karakteristik pada sel keseluruhan fisik yang mengontrol fungsi, perilaku, dan juga pengembangan pada organisme hidup. Letaknya berada di inti setiap sel. DNA asam deoksiribonukleat atau deoksiribonukleik asid. Iya. Sebelumnya udah pernah dengar DNA belum, Kak? Pernah, tapi kurang paham. Berarti sekarang udah lebih paham ya? Kalau Nyonya boleh bertanya, kalian kenapa gabung dengan ini? Pengen tahu sih. Pengen tahu apa? Ya, ini hubungan DNA sama dimensi kan sering dengar ada dimensi ketiga, 4, 5 kayak gitu, tapi kurang paham. Jadi pengen tahu. Oke. Sekarang jadi biar lebih detail lagi tahu, ini memang kita pertama membahas mengenai definisi DNA itu sendiri biar nggak kesulitan untuk kedepannya. Kak, kita terima kasih. Sebelumnya kalian ada pertanyaan sebelum kita alihkan ke seekers yang lain? Ini ngaruh banget ya DNA. Ini misalnya kita kan di 3D ya. Ya. Nah, itu DNA tiap orang itu juga bakal ngaruh untuk misalnya mau naik ke 5D itu ngaruh banget ya. Naik apa? Iya, maksudnya untuk mencapai bisa di 5D itu loh. Oh, ngaruh banget. Kak, sebenarnya juga kalau nggak mau juga nggak masalah. Tapi biasanya kalau seekers ataupun spiritualis itu ataupun mereka adalah memang mencari pencerahan, enlightenment, ketenangan batin, ini memang perlu tahu. Gitu. Biar nggak sama hidup ya, biar ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan dalam hidup ya, gitu kali ya. Tapi ini penting banget dipelajari apa enggak sih, terutama buat kayak misalnya orang yang udah di spiritual tuh kan biasanya kayak misalnya udah ngerasain jadi empat, kayak healer kayak gitu kan, kadang misalnya pengen itulah ya, kayak jaga diri kayak gitu tuh mesti bisa masuk ke 5D apa enggak sih? Gimana sorry, jaga diri untuk bisa masuk ke apa harus paham di 5D itu untuk bisa jaga diri gitu? Oh, kalau jaga diri mah nggak perlu masuk 5D, jaga diri di 3D juga bisa. Cuma masalahnya lebih kepada pengolahan batin sama pemahaman spiritual, karena yang didapatkan itu adalah sense atau perasaan ataupun feeling yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Karena itu prosesnya luar biasa gitu. Kalau itu apa di 5D biasanya kan ini kan kalau mimpi itu masuknya 4D apa 5D-nya? Nggak ada, 5D ada urusannya dengan mimpi sih sebenarnya. Nggak ada. Penting sih. Gitu. Ada
Iya sih, kirain itu mimpi itu juga ada hubungannya sama 5D, misalnya kayak dapat pesan kayak gitu tuh kadang kan dapat pesan terus kejadian gitu loh ya. Itu di for. Oh itu phone. Nanti ada penjelasan setelah ini ya. Oke. Oke, thank you Kak Lia. Ya, terima kasih. Itu tadi Kak Lia yang membantu membacakan halaman pertama. Sekarang siapa nih kira-kira seekers yang mau bantuin Nyanya bacakan sambil kita diskusi? Ya, hadir Nyanya. Ya. Saya mau baru dapat Sinyal. Kayaknya terlalu berat, jadi sinyalnya mempengaruhinya. Jangan khawatir, dari kemarin berat, bisa tanya tim Urban mau apa yang terjadi, makanya kemarin nggak jadi. Karena sinyal. Tapi ini yang harus keluar memang sebenarnya. Kayak gitu. Jadi apa yang udah dibaca ini yang Kak Putih bisa dapatkan informasinya apa? Betul Kak Maria Reptilian. Jadi kayak ya. Jadi ya kita harus kenali kesadaran kita, level-level kita nyampe di mana tentang kesadaran. Jadi kan ya nggak hanya cuman ya mengandalkan 5 indera, tapi kayak kita tahu level kita kesadarannya di mana, yang kesadaran alam bawah sadarnya. Harus kenali dari akalnya dulu, akar. Oke. Dan kenapa mengenai NAA ininya sebutkan malam ini karena informasi ini memang sudah dibuka, karena kalau mengetahui wawasan cuma setengah-setengah juga sayang gitu kan. Tapi ini setidaknya cukup paham bahwa memang akar dari kenapa ada orang yang paham dan sadar soal dimensi kelima, ada yang bisa langsung masuk, ada yang kok susah banget. Ini juga ada pola dari akar yang bisa seekers baca malam ini. Kita akan detail lagi Kak Putih, silakan baca yang di samping ya, Level of Intelligence 3D. Silakan. Bagaimanapun juga ini ada hubungannya dengan cakra. Untuk bisa mengatasi kesulitan-kesulitan di dimensi ketiga, kita harus minimal cakra-cakra yang kita pahami. Setidaknya itu basicnya adalah root, sacral, sama solar plexus. Oleh karena itu di poin pertama, first triad. Dalam arti kalau yang pengontrol, Nyanya bilang pengontrol, Nyanya nggak sebut apa ya, tapi di sini pengontrol di dimensi ketiga ini sudah bisa menguasai 3 cakra bawah, maka banyak yang bisa dikendalikan. Ini bahasanya tersamar, tapi semoga paham. Kemudian yang kedua, poin kedua adalah project 3D sendiri. Biasanya memang tidak menutup kemungkinan mengenai masalah kesadaran, tapi biasanya dibelokkan. Ada beberapa informasi mengenai kesadaran yang Nyanya cek di internet itu tidak seperti itu adanya. Malah justru arahnya jadi error kayak gitu. Tapi kembali lagi, seorang seeker sejati, seorang awakens enlightenment itu ketika membuat dengan apapun, semesta akan backup jika energi kalian sudah ready untuk knows about the truth kayak gitu. Kalau memang misalnya punya DNA yang udah super genetik, maka itu biasanya punya habit-habit secara bawah sadar seekers yang akan dia lakukan untuk menjaga super genetiknya tetap terjaga kayak gitu. Tidak laki-laki, tidak perempuan, laki-laki super genetik, tapi pasangannya biasa aja. Nah biasanya kalau yang laki perempuan itu kecenderungan hanya jatuhnya di anak pertama misalnya. Tapi kalau misalnya yang super genetiknya perempuan, ya karena dia bawa nih, kan yang bawa vessel, bawa wadah, yang bawa rahim. Nah, rahim itu sendiri akan diberikan punya shield untuk bisa menjaga, bahkan bisa menolak genetik ataupun DNA sperma yang tidak kualitas. Tidak bisa. Berarti otomatis menyeleksi juga ya? Betul. Seperti itu. Pertanyaan bagus, pasti kamu anak psikolog. Anak psikologi ya? Gak usah dibahas, nih, udah tahu juga lagi. Oke. Seru kok ngebahas ini. Kenapa? Kamu baca siapa? Dari ini ada, dari Kak Unicorn juga ada Ninya. Mbak Citra
kayak ngomongin tantra, SOS yang nggak ikutin rombongan orang-orang yang kena musibah barusan. Maksudnya? Oh, oke. Yang di Tunggu. yang mengarah ke arah gunung. Terusnya sih masuk ke dalam hutan gelap. Luar biasa loh. Percontohannya langsung nyampe ke tantra SOS. Ditunggu aja ya serialnya kedua, itu lebih dan plot twist. Oke. Oke, selanjutnya Kak Cecily, kita akan masuk ke halaman siap untuk membaca. Oke. Ini belum dibaca sih. Oke, aku baca ini ya. Ini kan belum dibaca ya. Baru Iya, baca komen. Iya. Oke. Fifth dimension. Segalanya terhubung dengan ruang atau space, waktu, time, persepsi, dan energi. Ruang dan waktu saat ini sebenarnya sudah lebih meluas. Saat ini teknologi juga sudah lebih memudahkan untuk bisa berkomunikasi dengan seseorang meskipun berjarak tempat. Bisakah kita menyentuh seseorang ketika memiliki jarak yang jauh? Dalam third dimension, no way. Dalam dimension kelima, you can. Untuk waktu di dimensi kelima, hanya ada satu waktu, only the now. Jadi hanya saat ini. Berarti. Gabungan keseluruhan masa lalu dan masa depan. Semua terjadi di saat ini, dalam dimensi kelima. Gambaran hidup, kepemilikan, trauma, imajinasi, semuanya menjadi hidup. Namun yang pasti, dimensi kelima memiliki filter yang ekstrim, vibrasi tinggi secara frekuensi. Detail dalam segalanya, tidak mengenal penundaan, karena segalanya itu speed atau kecepatan. Terkadang kita membutuhkan mata fisik untuk bisa melihat namun melupakan persepsi berpikir. Sementara, dimensi kelima, kita membutuhkan rasa yang menyerap ke dalam hati. Hal yang paling sulit atau menjadi halangan adalah bagaimana mengadaptasikan energi diri ke dalam dimensi kelima. Di dalam pikiran kita, ide konsep, adiksi, rasa takut, dan ego. Spiritual DNA, the most powerful knowledge about the potential of the human soul and spirituality ever described by science, philosophy, ancient cultures, the law of attraction. Betul. Betulnya. Apa yang udah dibaca ini akhirnya apa kesimpulan yang kamu dapatkan? Aku dapatkan ya. Aku mau sharing dikit ya. Jadi ini masih berhubungan dengan dimensi kelima. Aku kaget sih. Kok pas-pasan gitu ya. Semalam ini aku ngobrol dengan beberapa orang. Pakai ilmu pas-pasan kamu? Pas butuh aja. Enggak. Ini pas aja. Kayak, ya nggak pas-pasan sih. Mungkin dari cara kayak sinkronitas juga lah. Jadi aku ngobrol sama beberapa orang yang ada di Zoom call kali ini juga. Lalu pada saat kita mulai ngobrol, tiba ada yang nyampernya, ada yang datang. Pertama pikirnya saha Pak nih di rumah gue gangguin gitu kan ya, ngejalan rame-rame di kamar gue gitu kan, dan sendirian bikin takut gitu kan ya. Rupanya bukannya. Jadi di tempat temanku ini memang didatangi oleh salah satu ancient-nya dari si Starship. Ancient-nya. Dan dia memang menyampaikan ke kita bahwa dimensi kelima ini sudah sepenuhnya terbuka. Sudah sepenuhnya terbuka. Tapi aku udah bingung nih sih, kayak dibilang udah nggak ada filter lagi. Jadi antara yang dari luar ke dalam masuk dan dari dalam keluar itu udah nggak ada filter. Jadi kita sebagai manusia harus ready. Terutama bagi Starship, harus ready dan saling bergandengan. Pelan-pelan, kamu kalau ngomong cepat banget nggak semua bisa. Iya, sorry. Pelan-pelan banget. Bilang lagi. Pelan-pelan, kamu semangat banget ya. Belum, ini banyak loh. Pengalamannya bisa. Jadi biar Nyanya bisa bantu menjelaskan thought seekers yang lainnya. Lu ngomong apa sih? Jadi cepat banget gitu. Tadi ada maaf. Iya. Saya ulang ya. Jadi aku semalam ngobrol sama teman-teman yang ada di sini juga sebenarnya. Cuman kita memang ada private group tersendiri lah. Lalu ngobrol-ngobrol pada saat video call kok ada gangguan. Aku pikir gangguan karena dari dua tempat nih berbeda. Dari tempat aku suara langkah kaki tentara itu ratusan katanya, dan di kamarku kan kalau aku off mana nih, kalau aku matiin backgroundnya saya malah berantakan ya. Cuma segini doang, segini
ini ranjang, terus ada yang jalan, kan bingung. Jadi Dan lagi kau pernah